Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Halo kalian semua. Kali ini kakak akan menjelaskan mengenai grafik fungsi trigonometri. Oke, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, grafik fungsi trigonometri ini adalah subbab yang terakhir dari bab trigonometri pertama, yaitu trigonometri yang ada pada kelas 10 SMA. Oke, kita lanjut aja. Nah, di dalam grafik fungsi trigonometri nanti kita akan belajar bagaimana cara menggambar suatu, terus grafik kosinus dan juga grafik tangen. Nah, ini ketiga poin ini yang akan kita pelajari di video pembelajaran sekarang. Oke, yuk kita lanjut aja. Ikan cucut, yuk lanjut. Fungsi sinus dan grafik sinus. Oke, untuk menggambar suatu grafik fungsi sinus, grafik kosinus, dan grafik tangen dapat dipergunakan nilai-nilai fungsi untuk masing-masing sudut. Oke, yang pertama seperti apa? Fungsi sinus dan grafik sinus. Fungsi sinus fx itu sama dengan sin x, dan grafiknya dinyatakan sebagai y sama dengan sin x, dengan x dalam derajat atau radian. Ini sebetulnya caranya sama dengan membuat grafik yang lainnya, cuma bedanya itu si x-nya itu dalam satuannya itu derajat atau radian. Nah, oke, sifat-sifat fungsi sinus. Yang pertama, daerah definisi fungsi kosinus atau df itu domain fungsi itu sama dengan r, dan daerah nilai rf itu adalah range fungsi hasil, itu minimalnya min 1, maksimalnya 1 dari sin x. Oke. Kemudian sin negatif x itu sama dengan min sin x. Terus sin x tambah 2 kv itu sama dengan sin x dengan k bilangan bulat. Si k ini adalah bilangan bulat. Terus 4, ada yang namanya periode. Periode itu sama dengan 2v. Oke, lanjut. Nilai maksimumnya 1 untuk sinus. Nah, untuk x-nya itu v per 2 ditambah 2 kv. Sedangkan nilai minimumnya itu sama dengan min 1. Untuk x-nya sama dengan min v per 2 ditambah 2 kv. 7. Amplitudo setengah y maksimum dikurangi y minimum. Y maksimumnya kan hasilnya itu 1, berarti 1 dikurangi y minimumnya min 1, berarti ditambah 1. Ini mah lebih ke sifat-sifat fungsi sinus. Lanjut. Oke, beberapa nilai sin x untuk sudut istimewa. Nah, ini misalkan x-nya itu adalah, ini adalah suatu domain fungsi. Kita ambil 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kemudian kita substitusi si x ini ke dalam fungsi fx sama dengan sin x. Nah, ke dalam dia sama dengan sin x. Nah, maka nilainya didapat ini. Ketika sin 0, nah ingat apa? Nilai sudut istimewa 0 derajat, maka ininya nilainya 0. Sin 30 derajat setengah. Sin x nya diganti 45 setengah akar 2. Sin x nya diganti 60 derajat, nilainya setengah akar 3. Begitu seterusnya sampai dengan sin 360 derajat, nilainya 0. Nah, grafik fungsinya kalian buat dua sumbu x mendatar dan vertikal. Vertikal itu adalah sumbu y. Kemudian di mana sumbu mendatarnya itu atau horizontalnya itu kita isi dengan besar sudut 0 derajat, 30 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, tinggal kita Tinggal kita buat titik. Nah, buat titik potongnya. Ketika x-nya 0 derajat, ini 0 derajat.
sin hasilnya itu y-nya itu sama dengan 0, berarti di sini. Ketika x-nya 30 derajat, hasilnya itu setengah, berarti di sini set ini titik potongnya. Terus ketika x-nya 45 derajat, di sini kan 45, maka hasilnya itu setengah akar 2 sekitar sini. Nah, di sini langsung aja, ini ketika x-nya 60 derajat, ini 60, sini setengah akar 3 di sini. Nah, sini. Terus ketika x-nya 90 derajat, maka ini di 1. Nah, perpotongannya. Nah, kalian lakukan hal yang sama dengan dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, seperti ini, oke? Nah, setelah itu baru kalian tarik garis melalui titik perpotongannya, sehingga grafik fungsi sinus itu seperti ini. Oke. Nah, itulah adalah fungsi sinus dan grafik sinus. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi kosinus dan grafik kosinus. Oke, ikan cucut, yuk lanjut. Fungsi kosinus dan grafik kosinus. Fungsi sinus fx sama dengan cos x, dan grafiknya dinyatakan sebagai y sama dengan cos x, dengan x dalam derajat atau radian. Oke, sifat-sifatnya kita percepat. Daerah definisi fungsi kosinus adalah df sama dengan r. Df itu domain fungsi, dan nilainya itu r, rank fungsi itu minimum min 1, maksimum 1. Kalau dari cos x, kita nggak tahu kalau misalkan di sini ada suatu bilangan santai ya, tergantung tinggal berapa kalinya. Terus cos min x itu sama dengan cos x. Cos x tambah 2 kv itu sama dengan cos x, dengan k bilangan bulat. Periodenya sama dengan 2v. Nilai maksimum 1 untuk x sama dengan 2 kv. Nilai minimum min 1 untuk x sama dengan v ditambah 2 kv. Amplitudenya setengah y max min y min dikurangi y min. Nah, setengah berarti 1 ditambah 1. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk menggambarnya dari fungsi kosinus. Ini juga sama. Grafik fungsi y sama dengan cos x, artinya cos x kita ganti dengan domain fungsi yang atas. Ini domain fungsi, yang bawah adalah range fungsi, yang bawah adalah hasil. Nilai maksimum 1, nilai minimum, nah nilai minimum min 1. Kita substitusikan lagi. X misalkan 0 derajat, maka hasilnya cos 0 derajat, hasilnya 1. Begitu seterusnya sampai 360 derajat. Nah, ini adalah grafik fungsinya seperti itu. Sama, kita cari dulu titik perpotongannya atau titik koordinatnya. Ketika x-nya 0 derajat, ini sumbu x 0. Berarti sumbu y-nya hasilnya itu adalah 1 di sini. Oke. Ketika x-nya 90 derajat, maka sumbu y-nya 0 berarti di sini. Nah, tarik garis dari sini ke sini. Kalian lakukan seperti yang 0 derajat dan 90 derajat. Seperti itu, sehingga grafiknya seperti ini. Nah, seperti itu, oke? Yuk, kita lanjut lagi. Ke mana? Nah, ke sini, ke fungsi tangen dan grafik tangen, oke? Lanjut, ikan cucut. Yuk lanjut. Fungsi tangen dan grafik. Nah, ini sama. Fungsi tangen fx sama dengan tan x, dan grafiknya sebagai y sama dengan tan x, dan x dalam derajat atau radian. Sifat-sifat fungsi tangen. Fx sama dengan tan x. Daerah definisi fungsi tangen itu ini. Daerah fungsi atau domain fungsi r, min. Ya, kalau kalian bingung nanti dijelasin lagi. Dan rf sama dengan r. Oke, terus tan min x sama dengan min tan x. Kalau cos min x sama dengan cos x, positif tetap. Tan x tambah 2kv itu sama dengan tan x, dengan k bilangan bulat. Periodenya 2v. Tidak memiliki nilai ekstrim dan amplitudo. Asintot tegak di v/2 ditambah kv. Oke, seperti apa? Yuk kita lanjut aja ke grafik fungsinya. Ini beberapa nilai tan x, sudut istimewa. Ini sudutnya itu kita pilih suka-suka, tapi kita usahakan pilih sudut yang istimewa, biar nanti kita bisa mengetahui nilainya tanpa menggunakan kalkulator. Oke, grafik fungsi y sama dengan tan x ini sama.
Kalau misalkan X-nya diganti 0 derajat, tan 0 derajat berapa hasilnya? 0. Tan 30 derajat berapa hasilnya? 1/3/3. Tan 180 derajat berapa hasilnya? 0. Sehingga kita buat diagram kartesius, sumbu X, sumbu Y. Sumbu X diisi dengan sudut atau domain fungsi, sumbu Y-nya diisi dengan hasil. Ini hasil. Nah, ini bedanya ada asimtot tegak. Karena apa? Karena ada yang nilai yang tak terhingga. Cos 90. Ini kan tak terhingga, ini tak terhingga. Seperti itu. Ya, nah ini perbedaan dari ketiga grafik fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen. Oke? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Nah, tugas buat anak-anakku sekalian, silakan kalian lengkapi yang ada di modulnya. Dari mulai grafik fungsi sinus seperti ini dilengkapi di gambar, kerjakan di kertas folio. Namun kalian menggambar suatu grafik itu di kertas HPS, nanti ditempel di kertas folionya. Oke, begitu juga yang ini fungsi cos X, kalian tinggal salin ulang, lihat dari video pembelajaran yang slide sebelumnya. Nah, ini juga tangan. Kemudian harus kalian lakukan lagi, yaitu ini, kalian kerjakan latihan soal ini sama di kertas folio, tapi kalian kerjakan membuat gambarnya itu di kertas bergaris, kertas bergaris, nanti ditempel pada folionya seperti itu. Oke, ini juga latihan soal ini ada di modul kalian masing-masing. Oke, nah paling segitu aja yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa kalian harus like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke? Biar kalian tidak tertinggalan di video-video berikutnya. Kakak pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.